Penurunan peringkat kredit Amerika Serikat baru-baru ini telah mengguncang stabilitas keuangan dunia. Moody's memangkas peringkat AAA terakhir yang dimiliki Amerika Serikat, dan reaksi pasar global menunjukkan dampak yang tidak terduga bagi Washington. Beberapa hari setelah penurunan peringkat tersebut, dana pensiun Hong Kong senilai 166 miliar dolar mungkin terpaksa menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat dalam jumlah besar sesuai aturan hukum. Di saat yang sama, KTL perusahaan baterai Cina yang masuk daftar hitam Pentagon berhasil meraup 5,3 miliar dolar lewat IPO spektakuler, menarik gelombang minat investor. Wall Street mulai goyah, sementara Beijing tampak merancang strategi untuk menarik arus modal global yang kini mulai berpihak. Ini bukan sekadar perang dagang, melainkan krisis kredibilitas. Aset-aset paling aman dunia kini terancam runtuh. Dalam satu langkah penurunan peringkat, Amerika Serikat berpotensi memicu aksi jual 63 miliar dolar tanpa satupun rudal ditembakkan. Setelah Moody's mencabut peringkat AAA Amerika Serikat pada 17 Mei, dana pensiun Hong Kong, pilar keuangan Asia senilai 166 miliar dolar, terancam harus menjual kepemilikan surat utang negara Amerika Serikat akibat mandat investasi yang kini hanya mengakui AAA dari RNI Jepang. Jika pilar terakhir ini tumbang, Hong Kong bisa menjadi titik awal divestasi paksa berskala global. Meski utang Amerika Serikat kini hanya 2,3% dari eksposur obligasi kota itu, persoalannya bukan sekadar angka, melainkan preseden. Untuk pertama kalinya, status mata uang cadangan dunia terancam tak lagi layak secara hukum di mata para pemodalnya sendiri. Sementara itu, China tidak tinggal diam saat kredibilitas utang Amerika Serikat menurun. Secara agresif, Beijing mengalihkan arus modal global. KTL, produsen baterai yang masuk daftar hitam Amerika Serikat, berhasil meraup 5,3 miliar dolar dalam IPO terbesar Hong Kong 2025, melebihi ekspektasi 10% dan sahamnya melonjak 16% di hari pertama. Ini menarik gelombang investasi internasional ke pasar Cina yang coba diisolasi Washington. KTL kini memasok 38% baterai kendaraan listrik dunia untuk klien seperti Tesla, Mercedes, dan Ford, mengubah tekanan geopolitik menjadi daya tarik investor. Setiap dolar yang masuk ke KTL adalah dolar yang tak lagi mengalir ke obligasi pemerintah Amerika Serikat. Arus modal ini bukan simbolik, tapi strategis dan terarah. Keberhasilan IPO KTL menegaskan perubahan nyata. China menarik investor bukan lewat retorika, melainkan kinerja konkret. Basis industri China kini mendorong momentum keuangan global ke arah baru. Pasar tak lagi sekadar mengarahkan ekonomi, tapi mulai mengikutinya. Namun, isu ini jauh melampaui sekadar baterai. Ini tentang kemana triliunan dolar modal global akan mengalir selanjutnya. Langkah-langkah strategis China kian mempersulit Amerika Serikat bersaing di panggung global. Di pasar treasury, arena keuangan paling diawasi di dunia, pemegang obligasi mulai melindungi diri dengan memperpendek durasi kepemilikan. Menurut Financial Times, rata-rata jatuh tempo utang Amerika Serikat yang dipegang investor kini turun di bawah 6 tahun, terpendek di antara negara-negara G7, mencerminkan tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap kondisi fiskal Amerika. Sementara itu, data Bloomberg menunjukkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat 30 tahun bertahan di sekitar 4,97%, level tertinggi sejak 2007. Artinya, investor kini menuntut premi lebih tinggi untuk memegang utang jangka panjang, di tengah kekhawatiran atas inflasi, defisit, dan ketidakpastian politik. Analis Wall Street menyebut fenomena ini sebagai perluasan premi jangka, sinyal bahwa investor meragukan kemampuan pemerintah Amerika Serikat membayar utang tanpa mencetak uang baru. Ray Dalio memperingatkan, risiko utama bukan gagal bayar, melainkan inflasi yang perlahan menggerus kekayaan pemegang obligasi. Dengan rencana penerbitan obligasi baru senilai 2,5 triliun dolar tahun ini, pasar bersedia membiayai utang Amerika Serikat, tetapi hanya dengan imbal hasil yang semakin tinggi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika harga utang ini menjadi terlalu mahal? Langkah China bisa mempercepat krisis lebih cepat dari perkiraan Washington. Setelah Moody's menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat, dana pensiun wajib Hong Kong, yang mengelola sekitar 166 miliar dolar, mungkin terpaksa menjual miliaran dolar obligasi pemerintah Amerika Serikat secara hukum.
Hal ini disebabkan oleh aturan ketat yang mensyaratkan utang berperingkat AAA yang tidak bermasalah. Bloomberg melaporkan bahwa dana Mandatory Provident Fund, MPF, di Hong Kong dibatasi pada eksposur 10% terhadap utang yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat atas oleh semua lembaga pemeringkat. Saat ini, hanya RNI Jepang yang tersisa dengan peringkat tersebut. Jika peringkat itu turun, sekitar 63 miliar dolar dari obligasi pemerintah Amerika Serikat dapat dibuang ke pasar terbuka, memicu reaksi berantai. Asosiasi Dana Investasi Hong Kong telah mendesak regulator untuk melonggarkan mandat ini, tetapi sejauh ini belum ada pengecualian yang diberikan. Analis JP Morgan memperingatkan bahwa penjualan kecil sebesar 3% dari dana asing, yang setara dengan sekitar 228 miliar dolar, dapat menyebabkan imbal hasil treasury jangka panjang naik sebanyak 50 basis poin. Ini menunjukkan bahwa situasi ini bukan sekadar masalah regulasi, melainkan kerentanan struktural. Jika dana kedaulatan lain menerapkan batas yang sama, eksodus obligasi bisa meluas jauh melampaui Asia. Perang dagang Presiden Trump telah memutus siklus global di mana dolar hasil ekspor didaur ulang ke obligasi Amerika Serikat. Menurut IMF, cadangan dolar di Bank Sentral Dunia turun dari 71% pada 2000 menjadi 58,4% pada 2024, didorong menurunnya arus dolar dari perdagangan. Tarif impor Trump membatasi akses eksportir asing ke dolar, mata uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli utang Amerika Serikat. Sementara itu, rancangan undang-undang pajak yang dipasarkan sebagai netral defisit diperkirakan Yale Budget Lab justru akan menambah utang nasional sebesar 3,4 triliun dolar hingga 5 triliun dolar dalam satu dekade ke depan, tergantung apakah pemotongan pajak yang dijadwalkan berakhir akan diperpanjang. Kontradiksi dalam kebijakan ini sangat mencolok. Pemerintah memangkas pendapatan, menambah tarif, dan berharap akan ada lebih banyak pembeli obligasi. Komite Anggaran Federal yang bertanggung jawab memperingatkan bahwa biaya layanan utang bisa naik di atas 4% dari PDB, meningkat dari 3,1% pada tahun 2023, dan hanya 1,5% pada tahun 2021. Sementara itu, Menteri Keuangan Besen secara terbuka menyatakan bahwa RUU tersebut akan menghemat 1,6 triliun dolar, sebuah klaim yang langsung dibantah oleh Kantor Anggaran Kongres. Namun, pasar obligasi tidak menunggu resolusi dari perdebatan ini. Situasi ini menciptakan penetapan harga yang kacau. Di tengah ketidakpastian ini, China sudah mulai memanfaatkan keadaan. Sementara investor obligasi Amerika Serikat kini menuntut imbal hasil 4,97% pada obligasi pemerintah 30 tahun, tingkat tertinggi sejak tahun 2007, ekuitas Tiongkok secara diam-diam menjadi magnet bagi modal global. Menurut Bloomberg, indeks Hong Kong Tech naik 22% tahun ini, didorong oleh rekor rendahnya biaya pinjaman di Hong Kong, dengan suku bunga pinjaman margin mendekati 0,5%. Kondisi ini memberi investor institusional daya ungkit hampir tanpa risiko untuk memburu keuntungan di sektor-sektor seperti baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau. Perusahaan seperti CL yang baru IPO mencatat lonjakan volume perdagangan melebihi rekor NYSE tahun ini. Goldman Sachs melaporkan arus masuk dana asing ke bursa Tiongkok mencapai 47 miliar dolar pada kuartal ini, lebih dari 2 kali lipat tahun lalu. Perubahan ini digerakkan oleh efisiensi modal, bukan ideologi. Di Amerika Serikat, volatilitas kebijakan dan penurunan peringkat utang meningkatkan premi risiko. Sebaliknya, infrastruktur keuangan Tiongkok yang terintegrasi langsung dengan hasil industri mengubah pabrik menjadi generator dana. Penyelarasan ini bukan kebetulan. Ini bagian dari strategi besar Beijing. Jika langkah berikutnya terwujud, Wall Street bisa kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan dunia. Masalahnya bukan hanya defisit, tetapi matematika di balik kebijakan fiskal yang semakin tak terkendali. Komite Anggaran Federal yang bertanggung jawab memperkirakan, biaya bunga utang Amerika Serikat bisa mencapai 1,9 triliun dolar per tahun pada tahun 2030 mendatang, melebihi gabungan anggaran pertahanan dan Medicare. Situasi ini diperparah oleh apa yang disebut Yale Budget Lab sebagai fatamorgana fiskal, kebijakan yang menonjolkan pemotongan pajak di awal, sementara pengurangan belanja diundur ke belakang dan penghematan nyaris tak pernah terwujud. Versi rencana pajak Trump yang dirilis Mei 2025, menurut simulasi CBO, akan menambah defisit 3,4 triliun dolar jika pemotongan pajak berakhir 2029,
atau 5 triliun dolar jika diperpanjang, opsi yang kini didukung Partai Republik di DPR. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pembayaran bunga bersih diperkirakan mencapai 970 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat dari 660 miliar dolar pada tahun sebelumnya, sebuah lonjakan sebesar 47%. Ini bukan sekadar siklus. Ini adalah masalah struktural. Mantan pejabat Departemen Keuangan, Mark Sobel, memperingatkan dalam sebuah artikel di Reuters bahwa Amerika Serikat sedang membiayai pertumbuhan dengan bom waktu, bukan jaring pengaman. Menurutnya, pasar merespons dengan tepat. Investor tidak menolak Amerika, tetapi sedang melakukan penilaian ulang. Ketika kredibilitas menjadi hal yang dapat dinegosiasikan, demikian juga status cadangan dolar Amerika Serikat. Sementara Washington terjebak dalam slogan-slogan, Beijing sedang membangun rel keuangan. Cetak biru Cina berakar pada lingkaran umpan balik di mana hasil industri real mendorong laba investasi, yang kemudian membiayai gelombang ekspansi berikutnya. Ini bukanlah teori. Ini adalah perilaku pasar yang terbukti. Pada kuartal pertama 2025, total pembiayaan sosial Cina melonjak 9,6% menjadi 14,5 triliun yuan, 2,03 triliun dolar, menurut Bank Rakyat Cina. Di saat yang sama, IPO di Hong Kong tumbuh 38% secara kuartalan, didorong sektor energi hijau, semikonduktor, dan logistik hasil stimulus Beijing 2024. Sementara pasar Amerika Serikat terjebak kebuntuan fiskal dan penurunan peringkat kredit, memicu lonjakan premi jangka panjang dan kewaspadaan investor. Cina justru menampilkan pasar modal sebagai simbol stabilitas negara, bukan volatilitas. Brightwater Associates mencatat, kini prediktabilitas pasar menjadi keunggulan Cina, menggantikan posisi dominan Amerika Serikat. Jika tren ini berlanjut, arus modal global tak hanya akan kembali seimbang, tetapi juga berpotensi mendefinisikan ulang kepemimpinan ekonomi dunia. Ujian berikutnya adalah pasar dana terbesar kedua di Asia, yang terkait langsung dengan obligasi pemerintah. Pemangkasan peringkat kredit Amerika Serikat oleh Moody's bukan sekadar pukulan bagi Washington. Ini memicu klausul penting dalam aturan dana pensiun wajib Hong Kong, yang membatasi alokasi untuk utang negara non-AAA hingga 10%. Setelah penurunan peringkat dari Fitch dan Moody's, hanya RNI Jepang yang masih menempatkan obligasi pemerintah Amerika Serikat di peringkat tertinggi. Jika peringkat ini turun, hampir 63 miliar dolar obligasi Amerika Serikat bisa dijual paksa. Asosiasi Dana Investasi Hong Kong telah memperingatkan regulator, namun belum ada pengecualian yang diberikan. Kekakuan hukum ini menimbulkan kekhawatiran global, apalagi Bloomberg mencatat tak ada dana pensiun lain berskala besar dengan batasan seketat ini. Jika negara lain seperti Singapura atau Norwegia menerapkan aturan serupa, pasar bisa menghadapi gelombang penjualan berikutnya. Pada 2024, pemegang asing menguasai 7,6 triliun dolar utang Amerika Serikat, dan semuanya kini dalam sorotan. Pergeseran sebesar 3%, hanya 228 miliar dolar, sudah cukup untuk mendorong imbal hasil naik 40 hingga 50 basis poin, menurut model pendapatan tetap JP Morgan. Inilah biaya dari hilangnya kredibilitas. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin tidak hanya bergantung pada tindakan Federal Reserve, tetapi juga pada seberapa lama dana asing bersedia memainkan aturan yang terus ditulis ulang oleh Washington. Penurunan peringkat kredit Amerika Serikat oleh Moody's bukan sekadar insiden finansial, melainkan titik balik historis. Ini menandai retaknya fondasi kepercayaan global terhadap dolar dan obligasi Amerika Serikat, dua pilar yang selama puluhan tahun menopang arsitektur keuangan dunia. Di saat Washington sibuk memadamkan krisis kredibilitas, Beijing memanfaatkan momentum untuk menarik modal, menanamkan keyakinan baru pada pasar dan industrinya sendiri, serta menggeser pusat gravitasi ekonomi global ke timur. Kini, bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling dipercaya untuk masa depan. Jika triliunan dolar modal mulai berpindah arah dan aturan main global terus berubah, pertanyaan besarnya adalah, di era baru ketidakpastian ini, siapa yang akan menulis ulang standar keuangan dunia, dan apakah dunia siap untuk mengikuti narasi baru yang sedang dibangun? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like,
Subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.